Namanya di situ gue dikasih amanat sama keluarga untuk jagain kontrakan itu, ya kan. Gue cek dong, gue cek. Nah, ada di kontrakan nomor 7. Gue ketok-ketok loh, Mbak Sam. Hampir 3 kali gue ketok, nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Di situ nggak ada jawaban. Akhirnya gue lihat dari ventilasi rumah. Gue lihat, astagfirullahaladzim, ternyata suara yang jatuh, benda itu jatuh, ternyata itu suara jengkok, Bang. Suara jengkok? Itu jengkok, dia gantung diri. Ya. Dia gantung diri, Bang. Posisi gantung diri dia sudah keikat sama tali benang layangan koang. Itu lidah pun udah melet, Bang. Satu orang kontrakan ini pulang kerja jam 12 lewat nih, Bang. Lewat kontrakan Mbak Sam ini. Ternyata ada perempuan lagi gendong anak. Orang itu akhirnya berhenti di depan kontrakan yang Mbak Sam itu. Ditanya dong, Mbak, tapi sambil bawa bayinya nengoknya ke samping gini gitu, enggak membelakangi lah ya, membelakangi, enggak ke mukanya dia ini yang nanya gitu. Ditanya sekali, Mbak, kesian Mbak, anak bayi udah malam kayak gitu, kenapa nggak diajak masuk? Tanya sekali, diem dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, gue juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di video kali ini juga gue udah kehadiran seorang narasumber yang memiliki pengalaman horor nih. Jadi narasumber gue ini punya sebuah kontrakan, dan salah satu penghuni kontrakannya ini tuh mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, dan sempat menggegerkan warga sekitar bahkan seisi kontrakannya. Dan seperti apa kisah lengkapnya dari narasumber gue, langsung aja kita simak atau sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Zena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Zena, Iya, meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. iya, Dan katanya Bang Zena punya pengalaman yang benar-benar serem ya, iya, karena mengalami sendiri iya, di tempat yang kontrakan punya keluarganya Bang Zena ya. iya. Katanya pernah ada kejadian kalau ada penghuninya nih gantung diri. Iya, ada itu, Bang. Iya. Ada perempuan yang gantung diri di kontrakan saya. Itu sih kontrakan orang tua saya. Iya. Iya. Dan di situ kejadiannya pas suaminya pergi kerja, Iya, jualan sate nih, Bang, jam 4 sore, dan kejadian itu hampir jam 6 pengen maghrib. Dan di situ kedengaran ada benda jatuh. Retak. Saya tidak tahu ya. Setelah saya selesai makan, saya lihat dong. Saya lihat dari ventilasi. Sebelum saya lihat dari ventilasi, saya ketok-ketok dulu. Mbak Sam. Karena posisinya dia lagi hamil. Ya. Nggak diangkat, nggak diketok-ketok, nggak dibuka-buka. Akhirnya saya naik. Dan saya lihat ventilasi, ternyata dia lagi gantung diri. posisinya udah menggantung diri nih. Gantung diri. Ya. Posisi gantung diri itu dari situ, setelah pemakaman ini dari keluarganya dia udah tahu semuanya, datang ke sini. Setelah itu dia mau mintanya di pemakaman di sini, ya kan? Itu gentayangan, Bang. Gentayangan sampai semua di kampung digentayangin. Keluarga saya, orang-orang kontrakan itu digentayangin sama dia semua. Malah jadi neror nih sosok Neror. Mbak Sam ini nih. Tapi nanti boleh kita lanjutin nih Bang ceritanya. Tapi kita tahan dulu sebentar ya. Nah, tadi kan udah denger sendiri nih gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari narasumber gue barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini,
Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Jadi kejadian itu ada suami istri ngontrak di kontrakan gue itu, ya namanya Mbak Sam sama suaminya ya. Sama suaminya itu hampir berapa bulan, dan dia tuh awal mulanya nih bang, dia tuh ada cekcok bang sama suaminya. Ya, dan keadaan istrinya hamil itu ya lakinya ya tetap ngejalanin kehidupan ya dia dengan dagang sate. Kejadiannya pas dia berangkat, lakinya ini berangkat jualan sate itu jam 4, pas jam 6-an itu ya gue lagi makan sama keluarga, denger suara benda jatuh. Ya, suara benda jatuh. Ya, selesai makan ya namanya di situ gue dikasih amanat sama keluarga untuk jagain kontrakan itu ya kan. Gue cek dong, gue cek. Nah, ada di kontrakan nomor 7. Gue ketok-ketok loh, Mbak Sam. Hampir 3 kali gue ketok nggak ada Jawaban. Nggak ada jawaban. Di situ nggak ada jawaban. Akhirnya gue lihat dari ventilasi rumah. Gue lihat, astagfirullahaladzim. Ternyata suara yang jatuh, benda itu jatuh, ternyata itu suara jengkok bang. Suara jengkok. Dia gantung diri. Bang. Posisi gantung diri dia sudah keikat sama tali benang layangan koang. Itu lidah pun udah melet bang. Saya sontak dong, saya turun, saya panggil orang tua saya. Tidak lama, gua, Pak, tolong dobrak. Jadi dobrak, jebret. Ternyata benar, dia sudah keadaan. Ya mungkin itu kan jarak waktu udah hampir setengah jam lebih lah ya. Udah nggak bisa bernapas ataupun udah meninggal bang. Di situ ya evakuasi, banyak polisi gitu ya kan, interogasi sana sini. Akhirnya ditelepon lakinya, dicari lakinya, akhirnya lakinya pulang, ditanyain kronologinya apa, masalahnya apa tentang lakinya, dia tidak tahu kenapa. Akhirnya ditelepon sama keluarga perempuannya, keluarga lakinya, kumpul lah bareng di situ dirempukin. Akhirnya dikebumikan di mana nih ibu bapak? Ya udah dikebumikan di sini saja. Ya, dimandikan di situ. Anehnya ya karena emang itu perempuan ya kan, kakak gue juga pun jadi saksi di situ bang. Kenapa pas pemandian orang yang gantung diri itu kok kakinya dipantek sama paku bang? Kedua kakinya dipantek paku nih? Iya. Kata orang dulu sih bilang biar jenazah ini, biar arwahnya dia itu nggak kemana-mana, tetap ada di situ, biar nggak gentayangan. Iya, ataupun gimana ya. Itu sih Allahu alam ya, saya nggak tahu, itu mah tradisi orang dulu ya. Dan kejadian itu pun juga pernah terjadi sama tetangga rumah dulu di sana. Ada yang kejadian itu emang bener bang, dipantek bang kakinya dari si pemandi ini gitu ya. Iya. Aneh, bener-bener aneh. Emang bener-bener pas kejadian pemandian itu kan, kejadian kan malam. Malam, baru dimandiin kan pagi. Proses pagi. Itu pagi-pagi rintik-rintik bang. Hujan rintik. Itu saksinya kan kakak saya yang kedua itu ngebuka tirai gitu, tirai kain ya. Itu emang bener pinggir jalan banget itu. Ada yang lewat bawa payung bang, payung hitam. Waduh, enggak ngelihat ke sini, enggak ngeliat ke jalan aja, lewat lurus, mengalihkan pandangannya. Saya pun keadaan di situ, di luar situ lagi
ya bantu-bantu orang pada nyelawat itu juga lihat, banyak yang lihat gitu, saksinya banyak yang ngeliat dan sampai jauh, dan ada orang yang lagi disuruh beli papan nisan gitu ya. Dia negesin kalau emang itu Mbak Sam. Sosok Mbak Sam ini almarhum ini gitu. Dia kaget dong pas dia nengok ke belakang, itu udah hilang bang. Hilang, nggak ada dia. Itu semua merinding pas dia cerita. Tadi ngelihat tidak yang gua lihat di situ bang, ada yang bawa payung. Iya gua ngelihat. Ya aku juga ngelihat, kata gua gitu kan. Itu Mbak Sam tadi ternyata. Astagfirullahaladzim, yang benar. Iya benar. Ya karena emang pikiran kalut ataupun kayak gimana udahlah ya kan, ngurusin kebumian dia dulu ya kan, selesai dikebumiin dia dulu, balik ya kan, bikin pengajian. Setelah 2 hari 3 hari kemudian tuh diteror lah bang sama yang gantung diri ini, Mbak Sam ini. Iya. Setelah 2 hari atau 3 hari kematiannya nih. Diteror. Itu dari keluarga saya, dari keluarga lain, dari tetangga lain yang ngontrak di situ juga pun diteror juga bang semuanya. Sama si almarhumah Mbak Sam ini. Iya, diteror. Begitu juga banyak nih kesurupan tentang dia. Dikontrakan itu, dikontrakan yang dikontrakin. Itu kan kontrakan hampir banyak bang, hampir 40 pintu bang. Dan di situ juga banyak yang kesurupan tentang dia itu. Ya kalau misalkan yang kesurupan ini, dia tuh kayak ada problem sama lakinya dan dia masukin ke tubuh perempuan itu, katanya kesian dia, jangan dimarah-marahin gini gitu bang. Dirasuki sama si Mbak Sam ini. Dan sering nongolin ya, terutama sama keluarga saya nih ya, keluarga saya itu. Saya cerita dari kakak saya dah. Kakak saya kan 3 perempuan semua. Pulang kerja kakak saya yang pertama, kedua udah pulang kerja. Kirain kakak gue saya yang kedua ini lagi mandi. Ditanya dong, ini cepet dong mandi. Diem aja, nggak percaya. Yang namanya perempuan dibuka dong. Astagfirullahaladzim bang, dia teriak sekenceng-kencengnya. Itu ternyata Mbak Sam lagi berdiri di situ. Mbak Sam di kamar mandi nih. Di kamar mandi itu. Itu tapi nggak ngewujudin gimana ya, seolah-olah itu nggak ngewujudin mukanya tuh, ngelihat nggak ke samping gitu loh. Mengalihkan lah pandangannya. Itu warna biru semua, biru pucet semua. Cabut lah kakak saya, buru-buru ke orang tua saya. Yaudah mungkin itu mah cuman ngasih unjuk kalau emang dia masih ada di sini. Ya udah, oke. Dari situ, dan dari situ pun ya beriringnya waktu hampir ketemu lagi orang mau pergi dagang gitu. Jadi kan emang kontrakan saya itu pinggir jalan bang. Di situ ada balai gitu. Ada orang mau pergi dagang ke pasar itu, ketemulah dia lagi uncang-uncang bang di balai itu, deket warung kan ada warung gitu. Dia duduk di situ uncang-uncang di situ. Sontak kaget dong. Sontak kaget, dan ya sebisanya dia nggak pedulin kalau itu emang perempuan ataupun gimana, dicabut. Dan anehnya bang, dia setelah pulang dari pasar, setelah ngeliat dia itu barangnya dia tuh habis. Aku terjual gitu ya. Mungkin ya emang karena sialnya itu setan kali ya, ataupun gimana ya, emang semuanya sih pasti diteror terus sama dia. Saya sendiri ngalamin habis pulang main nih di rumah teman. Mau mana, balik, udah malam, udah sih nginep aja. Tanggung lah, nggak enak kan, tinggal bokap doang di rumah, kasihan sendiri nggak ada yang jagain sama adik saya yang bontot. Akhirnya saya balik ya, itu udah 7 hari almarhum
almarhum Mbak Sam ini. Udah 7 hari almarhum ini. Itu pengajian semuanya juga udah urus semua, keluarganya dia udah. Dan keluarganya dia juga udah balik ke sana. Semuanya. Dan saya balik. Ya, balik, saya tenang, saya balik. Pas sampai rumah, saya masukin motor, saya masukin motor, saya keluar pengen ngerokok, pengen ngadem baru bakar rokok tek. Itu saya bener-bener kasih lihat ada di depan pohon sukun itu loh. Jadi depan rumah saya itu ada pohon sukun yang buahnya gede gitu ya. Mungkin kurang tahu kali orang-orang ya pohon sukun apa ya. Itu dia lagi berdiri, Bang. Sosoknya lagi berdiri nih. Berdiri, dia lagi berdiri. Saya merinding, mau lagi jali, ya Allah, sampai saya istighfar, saya kaget, akhirnya saya sadar, saya cabut ke dalam. Bapak saya tanya dong, kenapa Pin? Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, Pak. Ya udah di kamar aja, di kamar. Nah, bapak saya penasaran dong. Emang benar nggak ada apa-apa? Iya nggak ada apa-apa, Pak. Kok geget gitu sih ngomongnya? Iya Pak, udah Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Dilihatlah, keluar dia keluar, duduk, ternyata dia nongolin lagi ke depan bapak saya. Masih ada nih berarti? Masih ada. Iya, itu bener-bener saya merinding aja di dalam rumah aja, saya masih merinding, masih kebayang itu, masih geget, bener-bener geget. Orang tua saya bilang, sempet denger ya namanya, dia ngomong, Mbak, jangan ganggu keluarga saya. Keluarga saya nggak salah apa-apa. Kalau emang Mbak kan sekarang dunianya udah beda. Tolong jangan ganggu-ganggu di dunia manusia. Tolong kembali lagi ke dunia Mbak. Jangan pernah ganggu-ganggu lagi. Nah setelah itu dia pergi sambil ketawa. Sambil ketawa. Akhirnya bokap masuk. Pin, kenapa? Tadi diliatin Mbak Sam. Iya Pak. Ipin nggak sempet ngomong Pak. Ipin takut Pak. Ya udah Bapak omongin. Ya mungkin dia pengen ngasih unjuk kalau emang itu Mbak Sam. Ya kan kenal sama kamu juga. Iya tapi takut Pak kalau misalkan dikasih lihat kayak gitu terus gitu loh. Iya. Ya mungkin jangan kayak gitu sih Pak, ya kan. Tolong sih Pak, pindahin tuh dia, jangan di situ. Ya udah pokoknya intinya baca-baca istighfar aja gitu, baca-baca ayat kursi apa kayak gimana, banyak-banyak berdoa, sholat. Udah iya Pak, makasih. Dari situ saya pun ya udah mungkin lega ya, karena emang keadaan posisinya udah nggak ngelihat dia lagi gitu, di keluarga udah nggak ngeliat lagi. Jadi singkat cerita nih Bang ya, tukang somai nih Bang ya, datang, dia cerita sama saya kalau dia itu ada yang berhentiin dan beli somai itu Bang. Ya. Di kontrakan itu, di kontrakan Mbak Sam ini. Ya tukang somai itu kan nggak tahu lah kalau emang itu perempuan siapa. Perempuan itu pucet Bang, pucet. Ya. Ditanya mau beli apa Mbak, dia diem. Mbak mau beli somai, cuman manggut. Iya, dibikinin lah somai itu sama dia. Setelah rapi itu somai, ya kan, pas dia mau ngasih, dia langsung hilang Bang. Itu bener-bener kaget, dia merinding. Emang itu posisinya Mbak itu biru badannya, pucet-pucetnya. Iya. Dia langsung cabut Bang. Kabur lah ya. Jadi saya ngasih masukan ke dia, ya udah mungkin kalau misalkan kesini hati-hati ya Bang ya. Karena dia nggak tahu nih. Karena lu kan nggak tahu Bang, ya kan di sini. Ya mungkin kalau emang lewat sini numpang atau kayak gimana, ya itu sih emang udah biasa Bang. Gue bilang gitu ke dia. Ya Bang, saya juga. Ya pas kemarin dia habis pergok si Mbak Sam ini, pagi-paginya itu dia cerita ke warga, ternyata
kalau dia ketemu sama setan di situ. Akhirnya jadi geger nih. Jadi geger di situ semua. Iya. Geger. Dan ya ternyata ya yang tanpa gua tahu tuh orang-orang lain pun juga udah pernah ketemu sama tuh orang, sama tuh setan itu. Mbak Samin ya. Iya, tapi nggak cerita ke gua apa ke keluarga gua, enggak. Iya. Cuman sekedar melihat udahlah karena gua nggak ganggu dia juga nggak ganggu gua gitu bang. Ya. Iya. Ya, gue juga sempet sih ketemu lagi ya gua nggak mungkin bisa percaya lagi gitu gue bisa ketemu dia lagi. Ya wajar lah namanya anak muda, gue ngelancong ya. Iya. Gue ngelancong, gue pacaran, gue balik jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 kali ya? Jam 1 jam 2, gue balik, gue seneng lah habis ketemu cewek gue ya kan. Habis ada cewek gue, habis nonton, gue jalan, nyampe gang rumah gue, kok gue ngerasa merinding nih bang. Gue ngerasa merinding kenapa nih? Akhirnya gue berhenti, itu gue standarin motor, gue belum masukin motor, nggak nyangka pas gue nengok ke kiri itu ada Mbak Sam lagi berdiri bang. Mbak Sam lagi posisi ngeliatin lu nih. Gue nih posisi gue nggak bisa apa-apa. Astagfirullahaladzim, gue baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lu udah baca apa aja lah bang gue. Iya. Maunya dia apa sih ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue baca istighfar terus gue nengok lagi ke kiri, udah nggak ada bang. Hilang nih. Itu merinding ya, nauzubillah min dzalik bang. Dari ujung kaki ke ujung kepala merindingnya. Ya. Maksud dia tuh apa gitu? Ya dari situ gue langsung masuk ke kamar lah, gitu. Ke kamar, Ipin lu ngapa tiba-tiba masuk ke kamar? Ngapa? Temuin lagi Pak Mbak Sam. Yang bener, iya. Pak, Bapak denger nggak Pak? Kenapa? Ada suara bayi gak Pak? Ada suara bayi. Suara bayi gimana sih? Nggak ada. Coba Bapak denger. Nggak ada, Pin. Ya namanya gue jagain kontrakan di situ ya kan. Walaupun gue ketemu sama kayak gituan ya udahlah. Dia juga nggak ganggu gue. Gue cari-cari itu ada di kontrakannya dia. Suara bayi lagi nangis Bang. Di kontrakannya Mbak Sam. Kan posisinya dia waktu pas gantung diri itu dia lagi hamil. Wah iya. Lagi hamil sih hampir kan 9 bulan kan. Iya. Iya Bang. Itu bener-bener jelas Bang. Ilahi ta'ala itu bener-bener jelas suara bayi ada di situ. Dan posisi kontrakannya ini memang lagi masih kosong nih? Kosong, nggak ada siapa-siapa. Itu yang denger cuman gua Bang. Nggak lama bokap gua sontak, Pin, udah jangan ke kontrakan itu. Pak, itu suaranya udah biarin, cabut pulang. Udah pulang. Akhirnya gua balik. Ya. Balik. Ini kaki geget Bang. Ya. Geget. Bener-bener ketakutan gue kayak gimana. Ya Allah kok gue mulu ya gitu balik. Bang gue tuh sama dia tuh welcome gitu loh. Sama dia tuh baik-baik aja kalau ada apa pun. Bang ngopi bang. Ya kadang-kadang di rumah gitu. Iya bang ngopi gini bareng sama mantan sama suaminya gitu ya. Welcome gitu. Kalau dia berangkat kerja gue jadi salaman baik-baik aja gitu ngobrol. Mbak iya sehat mbak. Sehat ya mbak lagi hamil. Ya, pokoknya gue gitu. Kenapa gue terus gitu yang kena gitu? Iya. Ini emang benar-benar kisah nyata di kehidupan gue dan kontrakannya gue pun masih ada sampai sekarang kosong. Sampai sekarang kontrakannya ini nggak ada yang nempatin nih? Enggak, waktu itu kosong dan waktu itu pernah ada ngontrakin bang. Iya. Ada yang ngontrakin kontrakan itu suami istri dan punya anak. Ya, dia itu ngontrak hampir pengen setengah bulan dan anaknya itu nangis terus. Ya, dia nunjuk ya anaknya udah hidup lah ibarat kata umur berapa lah ya? Iya. 5 tahunan lah ya. Iya. Mama nangis jengker itu di pas gantung dirinya dia. Tepat di
gantung dirinya Mbak Sam ini? Iya. Ya. Ya mungkin ya setiap hari nangis ataupun kayak gimana, tiba-tiba nangis, tiba-tiba tangis, badannya panas ataupun kayak gimana, ya nggak kuat ya keluar bang. Sampai sekarang ya kosong bang. Oh jadi nggak ada yang betah nih gitu ya? Iya. Tapi sih alhamdulillah ya kontak-kontakan yang lain tuh isi semua. Cuman kontrakan satu Mbak Sam ini nomor 7 nih yang kosong. Iya pokoknya dari pojok sini sih ya sih nomor 7. Tapi kalau dari pertama itu kan ruko 3. Yang pertama, yang kedua tuh kontakan yang kedua itu. Oh. Kalau dari sana sebelah nomor 7. Iya iya. Itu kosong semua bang. Eh. Ya dibilang aneh ataupun kayak gimana juga gitu kurang tahu ya. Ya. Kita udah dengan cara dikasih pengajian juga tetap masih seperti itu ya, menongoli sih menongoli tapi nggak ganggu. Iya cuma Banyak setiap orang kontrakan banyak yang ngelihat. cuman pasti ya dengan penampakannya jadi pada takut lah pastinya kan. Pada takut iya, tapi karena mikir udah biasa. Iya. udah biasa gitu ya. Mungkin juga karena mikir sekarang tuh ya setan juga ketemu manusia juga sial lah ya kan, mikir kayak gitu juga ya, namanya udah modern kayak begini ya. Tapi sih kalau dibilang nyata ya sampai sekarang ya masih ada gitu. Sampai saat ini ya Masih ada sampai sekarang. Parah bang. Ini benang layangan koang itu dilempar ke atas. Iya. Itu sampai lidah merah sampai sampai sekarang saya masih ingat. Ya, karena langsung nyaksiin sendiri ya. Nyaksiin sendiri itu kejadian itu. Iya. Karena emang ternyata yang jatuh itu suara bertak itu ya itu jengkok ternyata. Mungkin naik ke jengkok itu ya. Iya. Bangku jengkok itu ya. Iya. Ya, gue juga berpikir kenapa sih? Apa karena faktor ekonomi? Ya karena belum jelas juga dari lakinya, dia nggak tahu apa kenapa masalahnya. Dari pihak keluarganya nggak tahu apa kenapa. Dari pihak perempuan juga nggak tahu kenapa dia bisa ambil sependak itu pemikirannya. Ya mungkin dari gangguan kejiwaannya dia kali ya. Sampai sekarang ya belum terpecahkan. Ya sampai sekarang ya tetap namanya kontrakan itu ya bekas gantung diri yang masih angker sampai sekarang. Nggak ada yang nempatin nih, kosong gitu ya. Jadi ada kejadian lagi nih bang. Satu orang kontrakan ini pulang kerja jam 12 lewat nih bang. Lewat kontrakan Mbak Sam ini. Ternyata ada perempuan lagi gendong anak. Orang itu akhirnya berhenti di depan kontrakannya Mbak Sam itu. Ditanya dong, Mbak, tapi sambil bawa bayinya nengoknya ke samping gini gitu, enggak Membelakangi lah ya. membelakangi, enggak ke mukanya dia ini yang nanya gitu. Ditanya sekali, Mbak, kesian Mbak, anak bayi udah malam kayak gitu, kenapa nggak diajak masuk? Tanya sekali, diem dia. Tetap masih begini, tetap masih begini, tetap masih begini. Ditanya lagi sekali, Mbak, kesian Mbak, dingin, malam-malam anaknya mau masuk. Ya, enggak ada jawaban juga. Akhirnya, ya udahlah, yang penting gue udah bilangin lah ya kan. Akhirnya dia balik, kan nggak jauh kontrakannya, beda beberapa pintu doang. Akhirnya dia balik, masukin motor, assalamualaikum. Ada bininya lah, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bun, dia langsung nanya dong, Bun, aku ketemu cewek Bun di kontrakan 1 itu, ya, di nomor 7. Ada cewek lagi gendong bayi. Aku suruh masuk, tapi diem aja sampai 2 kali aku sebut suruh masuk, kedinginan, anaknya kesianan, tapi nggak ada jawaban. Ternyata itu bundanya cerita, ya Allah Pak, itu mah setannya Mbak Sam yang gantung diri waktu itu. Sontak kaget dong, astagfirullahaladzim. Ya udah kalau misalnya kayak gitu, udah kamu baik-baik aja kan Pak? Baik-baik aja, ya udah. Ya mungkin dia ngasih tahu kalau emang kamu kan baru di sini,
kata bundanya gitu. Ya udah, akhirnya selesai itu paginya barulah laki itu sama bininya itu sama lakinya itu cerita ke bokap gua, Ngadu lah ya. ngadu sama bokap gua, Pak, bahwasanya tadi malam saya mau cerita nih ya, saya ditemuin sama perempuan bawa anak di kontrakan nomor 7 itu. Kenapa? Oh, saya tanya nggak ngejawab, suruh masuk nggak ngejawab, sampai 2 kali nggak ngejawab. Ya saya tinggal pergi. Tapi saya tahu dari istri saya bilang katanya itu setannya Mbak Sam yang waktu itu meninggal karena gantung diri. Istri saya pun juga tahu dari tetangga-tetangga sebelahnya. Apa emang bener, Pak? Ya udah, kalau memang bapak saya nih jawab ya, ya udah kalau misalkan kamu ketemu dia, langsung lewatin aja. Mungkin dia pengen tahu, kan kamu kan orang baru di sini, dan dia juga pun nggak ganggu. Kalau emang kamu juga nggak ganggu, Iya, iya, tapi serem juga sih ya. serem lah, Dengan Bang. penampakan dia yang lagi Ini gimana bayi sih gitu ya. lu? Iya, gila Itu gua setan, Bang, ngebayangin. bukan manusia. Iya. Bener nggak? Ya, tahu sendiri. Dia bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau misalkan saya sampai ketemu lagi dan saya hampir pengen di apa-apain gitu sama dia, enggak, dia tuh enggak kayak gitu, dia paling cuma nampakin dan cuma pengen ngenalin diri doang kalau misalkan dia tuh nggak ada di situ. Gila, serem amat ya. Gitu loh, Bang. Kemudian harinya lagi, Bang, itu emang bener-bener gimana ya, itu setan nggak pernah ada habisnya gitu nongolin ke orang-orang kontrakan. Jadi ada kontrakan gue tuh yang turun ke bawah tuh ya, turun ke bawah. Jadi ini kan kontrakan gue ke sini, ada turun lagi ke bawah, ke belakang tuh ada 15 pintu. Ya. 15 pintu. Dia keluar nyalain rokok, Bang. Namanya Bang Roni. Bang Roni. Emang dia biasanya kalau malam tuh ya ngopi sama ngerokok. Di depan ya ada meja sama bangku dia ya kan. Di atasnya toren. Toren air nih 2 nih. Satu atasnya toren, di tengahnya buat naruh-naruh tangga apa besi-besi gitu lah ya. Dia lagi ngopi enak-enak, dia lagi ngopi-ngopi enak-enak, ngerokok tuh. Hihihi, kayak ketawa orang, setan lagi deh. Nah, apa sih ditegesin sama dia, ditegesin lagi sama dia, ya kan? Emang dia deket, Bang, sama gue, emang sering ngopi bareng sama dia. Kadang gue juga sempet ya ngobrol-ngobrol banyak lah gitu ya. Di sini kayak gini ya, Pin ya. Iya emang kayak gini sih, Bang ya. Tapi gue belum pernah, Pin, lihat gini. Akhirnya itu dia diketemuin, Bang. Sama si sosok Mbak Sam ini lagi uncang-uncang di atas toren, Bang. Ngeliatin dia lagi ngopi. Ngibrit, Bang, langsung masuk ke dalam. Gila. Itu ditinggal abis itu langsung dikunci jeder, langsung masuk ke dalam. Separah itu, sampai istrinya nanya, ada apa sih ya? Udah nggak apa-apa. Besoknya baru cerita ke istrinya, lagi malam aku diliatin sama mbak-mbak di atas uncang-uncang, warna biru semua. Cerita juga lah ke bokap gua. Ya makanya kalau misalkan kita lagi ngopi tawar-tawarin lah, katanya gitu, ya kan. Ya kayak gitu loh. Berarti memang si sosok Mbak Sam ini nampakin ke setiap penghuni kontrakan ya. Tapi dia nggak jahil, Bang. Iya. Sejahil-jahilnya dia tuh kesian sama orang-orang, misalkan dia suami istri nih. Jadi istri gue nih. Ya contoh ya, istri gue lagi berantem sama istri gue. Lu jangan kayak gini sih. Minta gue belanja jangan kayak begini sih, ya kan. Gue udah capek nyari duit gini. Gue juga capek ngurus anak gini. Nah, istri gue kesurupan nih, Bang. Ngasih amanat. Ya kan, disembuhin lah sama orang pinter. Gue kesian sama si Fitri misalkan ya. Fitri ya misalkan istri gue. Aku kesian sama si Fitri dia omel-omelin terus sama suaminya. Dia dikasarin terus sama suaminya. Padahal Fitri udah sabar banget. Kayak gitu, jadi Bang, dia contohnya. selalu merasuki
ke badan si ibu-ibu atau wanita-wanita sekitar nih gitu ya. Yang ibarat kata dia nggak mau kalau misalkan Iya, istri tersebut itu disakitin apa kayak gimana sama sama suaminya. Gitu bang. Sesering itu berarti ya? Sampai sekarang, lillahi ta'ala bang. Ya Bang Jenal, tadi kan udah diceritain semua nih ya, kejadian demi kejadian yang baik Bang Jenal alami, keluarga sampai penghuni kontrakan lainnya juga ngalamin ya. Oke, iya benar. Dari si almarhumah sosok Mbak Sam ini. Iya Mbak Sam. Ya, dan ternyata memang kontrakannya sampai saat ini belum ada yang dihuni nih, atau belum dihuni sama sekali nih. Ya, waktu itu sih sempat dihuni Ya, dan sekarang pun kosong. Kosong ya. Dan teror dari Mbak Sam ini juga sampai sekarang usut punya usut masih nih. Masih mengganggu ya, sekedar mengganggu tapi enggak berlebihan ataupun ya sampai parah lagi sih. Paling enggak, cuma menampakin aja ya. Cuman serem juga ya. Juga sih benar. Nah, tadi kan karena Bang Jenal di sini diamanahin buat jaga kontrakan ya. Iya. Awalnya kan Bang Jenal denger nih sore-sore itu ya jam 6 ya kalau nggak salah ya. Yang pengen maghrib lah. Ya. Keadaan waktu itu lagi sepi. Lagi sepi ya, karena kan Bang Jenal pertama kali dengar suara kayak benda jatuh kotak gitu ya. Iya. Terus pas yang Bang Jenal lihat nih, dari arah ventilasi ini yang Bang Jenal lihat gimana nih kondisinya si almarhumah Mbak Sam ini, udah meninggal atau masih bergerak nih, bernyawa nih, atau gimana? Enggak, dia tuh udah melet bang. Tapi masih ada pergerakan atau gimana? Udah nggak ada pergerakan. Udah meninggal. Itu kan mungkin kan dari pas sebelum maghrib, mungkin kan itu kan kedengarannya pas pengen abis maghrib, sebelum maghrib lah. Gitu. Jadi ada jeda waktu. Kita pun ngeceknya itu kan setelah makan ya hampir 30 menitan lah ya. Ya mungkin kan nggak keburu lah. Jadi udah kelamaan. Ibarat kata napas kita 10 menit apa 5 menit aja kita keganggu, ya pasti bakal lewat dong. Iya benar. Nah, berarti yang itu benar bang, yang saya lihat itu lidah benar-benar berarti keluar semua bang. Pas Bang Jenal lihat saat itu kejadian, berarti emang Mbak Sam ini udah nggak bernyawa lah ya? Udah nggak bernyawa. Benar-benar udah nggak bernyawa. Dengan keadaan melet ya. Itu pun didobrak semua pintu, ya keadaan pakai daster. Iya. Ya, posisi juga lagi hamil juga ya. Gitu. Nah ini yang gue juga baru sempat denger nih di podcast ini, maksudnya ada gitu ya, salah satu mungkin adat istiadat wilayah setempat ya. Tadi kan Bang Jenal bilang katanya dari si pemandi ini maku kakinya nih. Iya, itu pun saya dapat tahu itu dari kakak kandung saya sendiri. Kenapa itu mayat dipaku kakinya? Kedua kakinya nih, kanan kiri. Iya, kaki sini. Iya. Itu dipaku. Dan sampai saat ini juga misteri ya, kakakku juga bilang, itu kenapa emang kok bisa sih dipaku gitu? Gue nggak tahu, katanya biar tetap di situ katanya. Bilang gitu. Cuman emang abis itu dicabut lagi mungkin pakunya, tapi gimana? Aku nggak tahu juga. Tapi emang kejadian itu pas ada gantung diri di daerah Cipadu. Ya, Cipadu Kreo itu laki-laki. Tetap sama dia dipatek juga kakinya. Pokoknya apa itu memang tradisi dari sekitar apa gimana ya isti dia. Ya ada sampai sekarang pun saya nggak tahu gitu loh. Mungkin itu untuk yang korban-korban yang bisa dibilang meninggalnya nggak wajar gitu. Iya. Dan ini dari sosok-sosok kejadiannya nih yang dialami sama Bang Jenal sendiri dulu nih ya, sebelum yang warga yang lain mengalami ya. Itu pas ketika Bang Jenal pulang dari rumah teman kan ngeliat si sosok almarhumah Mbak Sam ini ya. Ini dia tampaknya menghadap ke Bang Jenal kah atau berpaling? Sekali itu dia yang tadi saya cerita melihat ke saya itu bener-bener enak. Ini sekali bener mukanya biru semua atau biru semua, udah kayak bukan muka gitu loh. Itu sekalinya saya melihat itu, tapi selain itu dia pasti mengingkir. Dia malingin wajahnya gitu, rambutnya doang panjang, warna biru semuanya. Tapi yang Bang Jenal ini kondisinya memang lagi hamil ya, seperti yang Mbak Sam ini ya. Yang nggak ketara juga sih bang. Ya pokoknya ya bentuk
manusia, bentuk orang gitu, bentuk setan gitu. Kuntilanak yang bener-bener kuntilanak, pakai Tapi patah kepala saya tapi sendiri. wajahnya mukanya Mbak Sam. Iya, asli itu dia. Ya, ya, ya. Dan beberapa kejadian yang dialami sama penghuni Kontrakan-kontrakan kontrakannya. lain Ya itu yang karena dia mungkin penghuni kontrakan Bang Jenal ini baru nih ya. Itu baru. gila sih sampai ditunjukin dia lagi gendong bayinya. Iya, ada juga ada bayi-bayi yang nangis sama dia gitu. Dan tadi kan juga sempat Bang Jenal kayaknya dengar ada suara tangisan bayi dari kontrakan yang kosongnya Mbak Yang Sam itu ini ya. tapi dilarang sama bokap, Iya. udah biarin jangan diganggu. Udah gitu. Nah, itu yang paling gokil yang penghuni kontrakan negor pulang kerja itu ya malam-malam ya. Itu bang nyata bang, itu bener-bener sampai trauma loh dia. Iya. Kadang kalau balik situ sampai ngelakson tin tin tin. Iya kalau Ya gitu. mungkin kalau gue juga kayaknya gue pindah deh bang. Kalau gue yang menghuni kontrakannya Bang Jenal nih ya. Maksudnya kalau udah diketemuin sekali kayak gitu kayaknya aduh. Takutnya nanti Tapi sih kalau emang iya. alhamdulillahnya sih sekarang sih kan emang tahu, tapi karena emang udah posisinya tahu, ya biasa aja sih sekarang mah. Biasa ya. Tapi untuk penghuni kontrakan sendiri udah aman aja nih, nggak ada Aman, teror alhamdulillah dari aman, almarhum ini. aman. Ya mungkin yang satu yang tadi saya ceritain, kayak misalkan istrinya yang sering diperlakuin sama suaminya kurang baik ataupun Nah, gimana, si Mbak itu Sam ini masuk nih sering ke diganggu. tubuh Iya itu sering diganggu tuh, bang, sampai saat ini bang. sampai saat ini. Iya, iya. Kalau soal ketawa itu sering ya. Sering ya. Itu udah nggak halum lah. Lagi-lagi tapi lagi di sini kita juga mendoakan lah ya semoga almarhum Mbak Sam ini diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang baik lah ya. Baik ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Jenal udah Ya. berkenan bercerita di Dimensi Mistik nih. Mungkin nanti kalau yang komenannya ada sekitar 5.000 kita bisa langsung ke lokasi kontrakannya Bang Jenal gimana ya? Kita cerita di dalam sana, oke? Bisa jadi nanti kita bakal eksplor Kita di sana malam ya ya. eksperimen ya. Iya, oke siap. Bener nih. Iya, kita tunggu Saya komenannya. minta izin sama keluarga dan insya Allah sih kemarin sih udah minta izin sama orang tua. Jangan. Tapi ini cuma buat konten kok Pak, ya kan? Karena pengen mastiin kalau emang keberadaan itu tuh dia ada di sini. Ya emang ada, tapi kamu mau ngapain? Kata dia gitu. Ya, tapi diperbolehkan lah intinya ya. Intinya sih diperbolehkan kalau Oke. minta izin. Siap. Intinya sih ada orang yang minta izin pasti bisa boleh. Masih boleh ya. Ada namanya. Nanti kan ada sama Bang Jenal juga nih. Oke, Pak. Makanya kita tinggal tunggu nih kalau buat teman-teman yang penasaran nih netizen ya. Mau explore secara langsung kontrakannya nanti bisa nih Bang ya. Bisa. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Jenal. Oke, siap. Sukses terus buat karir dulu Bang Oke, dan siap. salam buat keluarga di rumah. Oke, siap. Ya lagi-lagi seperti biasa sebelum gua akhiri video ini di sini gue mau ngingetin lagi nih buat kalian. Kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue ini. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Ya, gue akhiri juga video ini. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Zainal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zainal terima kasih banyak. Waalaikumsalam.